Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ananda Fahri dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisa persediaan kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan laporan arus kas. Pengertian kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Siap berarti perusahaan harus menyediakan kas yang cukup untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang tak terduga. Bebas berarti perusahaan bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Kas juga merupakan aktiva yang paling likuid. Likuiditas perusahaan merupakan informasi yang penting bagi para pembaca atau pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat beberapa macam pengertian mengenai kas. Dapat ditinjau dari sisi teori konsep ekonomi maupun dari sisi perundang-undangan. Berikut adalah penjelasan kas, yaitu menurut standar akuntansi pemerintah. Kas merupakan saldo simpanan di bank atau dengan berupa uang tunai yang dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan setiap waktu. Dalam pemerintahan, terdapat kas daerah yang merupakan tempat untuk menyimpan uang daerah yang telah ditentukan oleh bendaharawan umum daerah. Dipergunakan untuk menampung berbagai pemasukan dan pengeluaran dari pemerintahan daerah. Adapun kas negara yang merupakan tempat untuk menyimpan uang negara yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan yang berjabat sebagai bendaharawan umum negara untuk menampung berbagai pemasukan dan pengeluaran pada pemerintahan pusat. Menurut standar akuntansi keuangan, kas merupakan rekening giro, setara kas, dan juga saldo kas yang merupakan investasi yang bersifat likuid, berkurun waktu pendek, dan paling cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi berbagai risiko perubahan nilai yang cukup besar. Setara kas ini dapat dimiliki untuk memenuhi komitmen kas yang berkurun waktu pendek, bukan bertujuan untuk melakukan investasi atau tujuan lainnya. Investasi harus diubah menjadi kas sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, tanpa memberikan risiko yang dapat berpengaruh. Ini merupakan syarat setara kas. Investasi baru dapat mempengaruhi syarat setara kas saat akan jatuh tempo dalam kurun 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, kas negara merupakan tempat penyimpanan uang negara yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan yang berjabat sebagai bendaharawan umum negara untuk menampung seluruh pemasukan dan membayar semua pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian, pengertian kas menurut undang-undang yakni semua uang negara yang tersumber dari seluruh pemasukan negara dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran dari negara. Jenis-jenis kas. Menurut Rizal Effendi, pengertian kas adalah segala sesuatu, baik yang berbentuk uang atau bukan, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Kas di dalam perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan peruntukannya. Adapun beberapa jenis kas di dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Petty cash
atau kas kecil. Petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Pada pencatatan arus kas kecil, perusahaan biasanya menggunakan dua metode pencatatan, yaitu metode sistem dana tetap dan metode sistem dana berubah-ubah. Kas in bank atau kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, kas di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan bank tersebut. Faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas. Kas merupakan suatu unsur paling penting yang harus selalu ada pada seluruh perusahaan, karena kas tersebut merupakan unsur modal kerja yang paling besar tingkat likuiditasnya. Jika jumlah kas tinggi, maka perusahaan akan semakin likuid, dan begitu pun juga sebaliknya. Besarnya jumlah kas pun dapat dikaitkan dengan besarnya penjualan, perbandingan jumlah penjualan dan jumlah kas rata-rata menunjukkan tingkat perputaran kas. Kas memiliki persediaan minimal atau juga disebut dengan persediaan bersih, biasa juga disebut dengan safety cash balance, yang merupakan jumlah kas minimal tertentu yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial dari perusahaan tersebut setiap waktu jika dibutuhkan. Faktor yang mempengaruhi besarnya dan kecilnya persediaan kas bersih antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Dan yang ketiga, adanya penyimpangan aliran kas yang telah diperkirakan. Sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang pertama, sistem penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah proses aliran kas yang terjadi di perusahaan adalah terus-menerus sepanjang hidup perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi. Aliran kas terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu kesatuan untuk mengumpulkan, mencatat transaksi, dan dapat membantu pinjaman untuk menangani penerimaan perusahaan. Adapun bentuk pembayaran tunai dari pelanggan yaitu yang pertama uang tunai, yang kedua cek, yang ketiga giro, yang keempat transfer lewat bank, yang kelima wesel bank. Adapun cara penerimaan kas yaitu dengan customer yang membayar sendiri atas transaksi yang telah disetujui, ditagih oleh kreditur dan kompensasi utang piutang. Sistem akuntansi penerimaan kas terdiri dari dua sistem pokok yaitu yang pertama, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Menurut Mulyadi, sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi penjualan tunai. Berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan A. Penerimaan kas dapat bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain
selain kasir untuk melakukan internal check. B. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan penerimaan kas. Yang kedua, sistem penerimaan kas dari piutang usaha. Menurut Mulyadi, menjelaskan bahwa untuk menjamin diterimanya kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan A. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara memindahkan buku melalui rekening bank. Jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek atas nama perusahaan, akan menjamin kas yang diterima oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank perusahaan. Pemindah bukuan juga akan memberikan jaminan penerimaan kas masuk ke rekening giro bank perusahaan. B. Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Yang kedua, sistem pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas yang meliputi serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan suatu perusahaan. Sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari dua sistem pokok, yaitu 1. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek biasanya ditujukan untuk pengeluaran yang jumlah nominalnya besar. Yang kedua, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kecil, yaitu sistem dana kecil digunakan perusahaan jika terjadi pengeluaran dengan nominal kecil. Sistem ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sistem saldo berfluktuasi dan sistem saldo tetap. Laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang lebih dikenal dengan sebutan cash flow statement merupakan elemen penting yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menunjukkan perincian dari arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, yang biasa digambarkan dalam laporan keuangan arus kas, meliputi jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik, serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban yang harus dikeluarkan, pembayaran hutang, dan pengambilan prive. Laporan arus kas dibuat setelah pembuatan neraca keuangan dan disusun berdasarkan data laporan laba rugi periode berjalan serta data dari neraca periode sebelumnya. Laporan arus kas baik untuk perusahaan barang ataupun jasa mempunyai klasifikasi yang dibagi menjadi 3 jenis aktivitas, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. 1. Arus kas operasional. Arus kas operasional adalah arus kas yang terkait dengan operasional perusahaan pada masa periode tertentu. Aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi yang dilaporkan dengan dasar akrual. Sedangkan laporan arus kas melaporkan dampaknya terhadap kas. Biasanya yang termaksud pada arus kas operasional adalah penerimaan kas dari konsumen atau pendapatan piutang, pembayaran utang, pembayaran beban-beban, penerimaan bunga, dan pengeluaran lainnya yang terkait aktivitas operasional. 2. Arus kas investasi.
Arus kas investasi adalah arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan aktivitas investasi perusahaan pada periode tertentu. Aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Beberapa aktivitas yang tergabung dalam arus kas investasi adalah pembelian dan penjualan aset tetap, penyertaan saham, dan bentuk investasi lainnya, seperti pembelian atau penjualan aktiva tetap seperti tanah, gedung, atau peralatan yang merupakan investasi. Yang ketiga, arus kas pembiayaan. Arus kas pembiayaan adalah arus kas yang terkait dengan aktivitas pembiayaan perusahaan pada masa periode tertentu. Aktivitas pendanaan meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Laporan arus kas harus dapat menggambarkan secara rinci aliran dana kas masuk dan keluar perusahaan pada periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk menyelesaikan laporan arus kas, dibutuhkan metode penyusunan laporan arus kas yang akan membantu dalam menyelesaikan kesulitan saat penyusunan laporan arus kas. Metode penyusunan laporan arus kas secara langsung dan secara tidak langsung. Kesimpulan, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas yang meliputi serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan suatu perusahaan. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menunjukkan perincian dari arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.